Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Apa kabarnya pagi hari ini? Anak-anak Tuhan, mari kita maju dalam kegerakan baca Alkitab ya, Daily Life Kingdom Principle bersama-sama ya di kegerakan ini saudara-saudara ya, bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Apa kabarnya pagi hari ini ya? Semangat-semangat, kita percaya hari ini rahmat Tuhan baru bagi kita, anugerah Tuhan baru bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa saudara-saudara ya. Pagi hari ini kalau kita ada, kita sehat, itu semua kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar buat kita ya? Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah ya, setiap hari dengan membaca Alkitab. Saudara, sudah di mana pembacaan Alkitab saudara? Saya saat ini sudah ada di kitab 1 Tesalonika. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah pagi hari ini. Kita datang sujud menyembah kepadanya ya. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami mengagungkan Engkau. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Kami bersyukur buat hari yang baru, anugerah Tuhan baru bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang heran bagi kami. Terima kasih buat segala keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami percaya penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna ada atas kami. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami. Tuhanlah yang menjadikan hidup kami berhasil memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memulai hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Yesus. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Maju ke gerakan daily life, kingdom principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab. Ya, kalau kita di Gereja Sidang Jemaat Allah, kita ada kegerakan baca Alkitab secara nasional ya. Dari 1 pasal sampai 3 pasal semua ya. Mau pendeta, gembala, pelayan Tuhan, pelayan khusus, penatua, dan jemaat Tuhan. Kita ada kegerakan baca Alkitab ya. Jadi saudara-saudara, mari maju ke gerakan baca Alkitab. Haleluya, haleluya. Saat ini saya membaca Alkitab di kitab 1 Tesalonika. Saudara membaca Alkitab di mana saudara ya? Mari maju ke gerakan saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika, mulai dari pasal 2 ayat 17 dan sampai pasal 3 ayat 13 ya. Mari kita mendengar bersama-sama ya. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh
dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang padamu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan hadir. Saya percaya hadirat Tuhan ada di antara kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saya menyapa Ibu Judi LC Palunsu, Ibu Trevi Walangitan ya. Mari tetap semangat beritakan Injil Kerajaan Allah, tetap semangat maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Saya mau kasih tema pagi hari ini, iman yang tak tergoncangkan ya. Iman yang tak tergoncangkan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku ya, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan itu ya dan amin. Kedatangan Tuhan itu kepastian bagi kita. Ya, itu pengharapan orang percaya. Semua orang sedang sakit bersalin ya, sedang menantikan kedatangan Tuhan. Karena semua kita
Bukan saja kita menantikan kedatangan Tuhan, tapi kita merindukan tubuh yang baru, tubuh yang dibangkitkan, tubuh kemuliaan. Ya, semua kita ini sakit bersalin, saudara-saudara. Kenapa, saudara? Karena kita ada dalam tubuh yang ada ini, saudara. Tubuh ini setiap hari menyusut. Ya, orang boleh bilang kita awet muda. Anda boleh pakai aplikasi di sosmed Anda, dan lewat aplikasi Anda boleh bikin Anda umur 30-40 tahun ya. Sekarang ini orang 50 tahun bisa bikin dia umur 10 tahun juga bisa, saudara, lewat aplikasi, saudara ya. Tapi kita hari-hari kita menyusut, saudara ya. Ya, saya menyapa Pendeta Henry Paliama. Shalom, 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 saudara ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita menyadari bahwa kita menantikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, saudara. Tubuh yang tidak menjadi tua, tubuh yang tidak menyusut, saudara. Tubuh yang kekal. Makanya saudara, kita harus kuat ya di dalam Tuhan. Jangan mau digoncangkan iman kita, saudara. Ya, jadi mari kita miliki iman yang tidak tergoncangkan. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan sakit maupun keadaan sehat. Iman kita tidak tergoncangkan dari pengharapan akan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Mari kita tetap setia ya, tetap tekun, saudara. Jadi saya saat ini lagi ada family course dan lagi ikut kursus keluarga, saudara ya. Belajar jadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang memuliakan Tuhan, dan ini kemurahan Tuhan ya, anugerah Tuhan. Saya lagi bersama istri ya, lagi ada di hotel ya, bersyukur Tuhan kasih hotel bintang 5 ya, tapi saya tetap harus setia beritakan firman Tuhan ya, harus kuat, saudara ya. Ya, kalau mau pilih senang-senang, mau pilih daging ya, kita healing katanya, healing. Tapi bagi saya hidup adalah Kristus. Beritakan firman Tuhan harus setiap hari, saudara. Haleluya. Itu panggilan saya, saudara, untuk beritakan firman Tuhan setiap hari, saudara-saudara. Nah, mari kita harus kuat iman di dalam Tuhan, saudara-saudara, dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ingat, Yesus yang berjanji adalah ya dan amin. Jadi kalau Tuhan yang berjanji, kita tidak meragukan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus itu ya, apa yang dia katakan selalu terjadi. Dan Tuhan Yesus itu apa yang dia katakan bersifat kekal ya. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus katakan, itu akan tinggal tetap. Dan itu akan terjadi ya, saudara-saudara ya. Tuhan Yesus menubuatkan kematiannya, itu terjadi, dia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menubuatkan kebangkitannya, itu terjadi. Bahkan dia mengatakan ya, pergilah lebih dahulu ke Galilea dan kita akan berjumpa di sana. Waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia sudah juga menubuatkan bahwa dia akan terangkat dari Galilea, saudara. Wow, luar biasa, saudara ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yerusalem tidak ada batu satupun yang akan berdiri di atas batu yang lain. Dia menangisi Yerusalem, dan itu terjadi juga, saudara ya. Memang tidak ada batu satupun yang berdiri di atas batu yang lain, karena di tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan bait Allah, menghancurkan Yerusalem, memang rata tanah, saudara. Jadi Yesus, apa yang dia katakan selalu terjadi. Makanya ya, firman Tuhan menjanjikan Yesus waktu dia naik, dia akan datang dengan cara yang sama, saudara ya. Maka kedatangan Tuhan Yesus adalah satu kepastian. Jadi yang menjadi concern pertanyaan,
soal kedatangan Tuhan Yesus ya, bukan di mana Yesus datang, bagaimana cara Yesus datang, kapan Yesus datang, itu bukan concern pertanyaan kita. Itu bukan urusan kita. Yang menjadi concern pertanyaan kita, apakah saya siap Tuhan Yesus datang? Apakah saya siap Tuhan Yesus datang? Makanya ya, supaya kita siap, iman kita harus teguh dan jangan mau digoyangkan atau digoncangkan oleh berbagai hal dalam kehidupan ini. Ya, kita melihat di sini dikatakan ya, supaya ya di 1 Tesalonika 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, jadi kita melihat bahwa di Tesalonika, jemaat Tesalonika mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Ya, dan dalam 300 tahun pertama kekristenan, kalau orang bilang Kristen, saya yakin dan saya percaya mereka adalah murid-murid Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh militan ikut Tuhan. Kenapa saudara? Karena di tahun-tahun itu, kalau orang bilang Kristen, itu artinya mereka siap dipenggal, mereka siap dianiaya, mereka siap menderita, saudara-saudara. Ya, jadi haleluya. Orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit. Ya, satu kali saya bergumul Tuhan, saya mau pindah tempat pelayanan Tuhan. Saya melayani di Manado, di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kembali lagi ya, minta maaf ada gangguan signal saudara ya. Jadi saudara, lanjut ya. Satu kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau berhenti pelayanan di sini. Saya mau pindah saja ke Papua atau ke daerah mana yang orang Kristennya sedikit, ya orang Kristennya masih perlu bimbingan. Karena di Manado sini saya bilang, Tuhan, pendetanya udah banyak sekali di Manado dan juga banyak orang Kristen. Ngapain saya pelayanan di sini? Lalu Tuhan bukakan mata saya. Ya, kalau rumah kami yang di rumah kami yang kami punya ya, di sana itu dia di puncak ya. Jadi dia bisa lihat ke bawah begitu kan. Jadi saya lihat ke bawah, Tuhan bilang, lihat nih, ini semua Kristen nih. Kristen. Tapi mereka bukan muridku. Wow, saya tersentak saudara. Dan dari situ saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya pelayanan di sini, di sana, di situ sama saja. Yang Tuhan mau murid. Ya, yang Tuhan mau murid saudara. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi orang Kristen banyak sekarang ini, murid Tuhan sedikit. Jadi saudara ya, makanya kalau kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan menantikan kedatangan Tuhan Yesus, iman kita harus kuat. Jangan mau digoyangkan oleh apa saudara? Oleh penderitaan. Jadi iblis itu selalu pakai dua jurus ya. Iblis itu udah ketahuan. Iblis itu dari dulu udah ketahuan. Iblis itu dari dulu nggak pernah menang ya. Dia pikir dia sudah menang dengan Yesus, tapi dia kalah ternyata. Makanya apalagi kita. Ya, kita bukan untuk menang, kita sudah dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Haleluya. Makanya kita sudah tahu jurus iblis. Jurus iblis itu apa? Pressure dan leisure. Ya, pressure dan leisure. Kalau dia pakai pressure, tekanan, penderitaan, kesusahan, pergumulan, orang ini tetap tidak tergoncangkan, tetap kuat iman, tetap teguh. Wah, berarti iblis pakai cara lain, yaitu apa saudara? Leisure. Dikasih kelimpahan, dikasih kesenangan dan sebagainya. Dan ada orang-orang tertentu saudara, waktu mereka berkelimpahan, waktu mereka penuh dengan berkat Tuhan, mereka lupa diri, lupa daratan saudara. Mereka lupa siapa Yesus yang memberkati mereka. Mereka lupa bahwa nafas hidup yang ada Tuhan berikan itu cuma anugerah Tuhan. Mereka lupa bahwa semua materi yang mereka punya itu hanya dititipkan kepada mereka. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Makanya saudara, pagi hari ini ya,
Karena waktu kita singkat saudara ya, tapi tetap ada komitmen daily life kingdom principle. Walaupun dalam waktu yang pendek ya, karena tidak bisa penuh ya, tidak bisa 1 jam. Tapi saudara-saudara, maju ke gerakan saudara ya. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap kuat iman. Jangan mau digoncangkan oleh penderitaan, oleh pergumulan, oleh sakit penyakit. Ya memang akan datang intimidasi ya. Saya pernah alami waktu saya sakit, dapat intimidasi. Kamu tidak bisa sembuh. Di mana Tuhan kamu? Bilang Tuhan kamu penyembuh. Wah, saya dapat intimidasi banyak sekali saudara. Tapi kalau kita kuat iman di dalam Tuhan ya. Makanya saudara, iman kita jadi kuat karena apa saudara? Karena firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu pedang roh saudara. Pedang roh. Jadi kalau kita punya pedang roh saudara, intimidasi boleh datang kiri kanan muka belakang. Saudara, kita tetap kuat. Tawaran yang menggiurkan ya, kesenangan-kesenangan bisa datang, tidak membuat kita lupa daratan ya. Puji Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, maju ke gerakan dengan ada firman Tuhan setiap hari saudara. Kita selalu diingatkan, hidup ini cuma kemurahan. Kalau Tuhan ada kasih kelimpahan, itu cuma berkat titipan Tuhan. Anak-anak pun titipan Tuhan saudara. Semuanya cuma titipan Tuhan saudara. Kita pun datang di dunia ini cuma berziarah ya. Suatu saat kita akan kembali saudara. Itu saudara. Puji Tuhan ya. Kita akan berdoa, mari kita kolaborasi memberitakan firman Tuhan bersama-sama saudara, karena saya sudah ada jadwal. Jadi pemberitaan firman Tuhan ya, persekutuan kita hanya setengah jam saja pagi hari ini, dan nanti kita akan lanjut ya. Semangat baca Alkitab setiap hari. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan dalam waktu yang singkat, tapi kami dikuatkan iman untuk tetap teguh menantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami, mampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pemulihan Tuhan terjadi. Kalau ada orang-orang yang sakit, kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada orang yang terbelenggu dengan kuasa setan, kuasa kegelapan, kami berdoa kelepasan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjalani hari ini bersama Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Terpujilah nama Yesus. Kami mau menjalani hari ini dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari tetap semangat. Saya menyapa Ibu Femi Pongayo. Terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Mari kita bergandengan tangan beritakan Injil, bagikan kepada teman-teman yang lain. Pasti diberkati. Puji Tuhan, semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus memberkati.